Nah, orang bilang, gila kok itu mahal gini. Sebenarnya lebih mahal kolamnya. Kenapa? Kolam kalau satu kali bikin salah, dia akan renovasi yang kedua. Ketika yang kedua ternyata dengan pond builder yang salah lagi, dia renovasi lagi ketiga. Halo Sobat Tonelito, jumpa lagi dengan saya Faisal. Saat ini saya ada di mana? Ada di Bali ya. Di daerah apa ini namanya? Canggu ya, kalau nggak salah ya, gitu kan. Daerah Canggu, salah satu mansion milik penghobi koi. Nah, ngapain sih saya di sini? Jadi di tahun lalu itu saya udah sempat didatangkan ke sini untuk membantu tim konstruksi mereka ngebangun kolam. Jadi saya bantu hari ini untuk ngecek lagi nih kondisinya sudah sesuai belum nih sama perencanaan. Pengen lihat nggak nih? Penasaran nggak? Pintu masuk aja segede gini guys, gitu kan ya. Kolamnya segede apa? Yuk kita lihat yuk. Nanti di atas sana ruang santai atau mungkin ruang kerja saat bersantai ya, full kaca langsung ngelihat ke kolam. Nah, kolamnya ini 48 ton ya. Dari 48 ton ini filternya kurang lebih 60%-nya. Gila ya, kolam 48 filternya 60%-nya, jadi kurang lebih 26 ton sampai dengan 27 ton filter. Dan kita akan menggunakan mesin automatic drum filter ya, gitu. Kita ulas kolamnya sambil kita ngobrol-ngobrol sama tim produksi. Kira-kira hal apa aja yang mungkin perlu kita improve, yang mungkin ada sedikit miss atau enggak. Nah, ini kita lakukan sekarang sebelum kita masuk ke finishing. Ini ada 4 titik bottom drain. 1, ini ada tuh 2, 3, sama di bawah situ ada 4. Jadi desain bottom drainnya ini sudah include dengan aerasi sebenarnya kalau mau dipakai aerasi. Nah, ini tutupnya gitu ya, ini tutupnya ditutup. Ini jalur aerasi kalau kita mau pasang membran untuk aerasi. Ini nggak boleh lebih tinggi dari lantai. Ini harus rata nih, bidang ini harus rata. Bidang ini harus rata sama cor-coran. Kenapa? Kalau seperti ini, kotorannya nanti masuk di sini semua. Kotoran ikan nggak bisa masuk ke dalam. Jadi ini harusnya rata sama lantai. Nanti pada saat finishing terakhir, ini tidak boleh ada corner. Ya. Ini masih agak mendingan, nanti kotoran nggak terlalu nyangkut. Tapi kalau saya maunya ini radius juga begitu. Jadi nanti pada saat finishing akhir pun nanti nggak boleh ada kayak begini-gini, nih nggak boleh. Nggak boleh ada yang tajam. Ya, karena ikan tuh kalau pada saat kondisi tertentu istilahnya badannya gatel, dia flashing. Jadi dia suka begitu. Nah, pada saat dia posisi badan begini, dia nyangkut kayak begini-begini, sisiknya copot. Begitu juga yang di tembok nih, nanti kayak gini-gini nih harus dihalusin aja. Mungkin digerinda dikit gitu ya, harus halus ininya gitu ya. Termasuk yang di corner ini nih, nanti juga ini biasanya akan ngendap kotoran, jadi dead spot disebutnya. Jadi harus ngeradius ya. Nah, titik lampu seperti yang saya bilang, nanti lampu warnanya putih ya, jangan kuning ya. Terus dipastiin nggak ada apa yang bocor ya, nggak ada yang bocor gitu. Nah, pada saat finishing akhir gini nih, nanti ini sebenarnya nggak perlu sepanjang ini kan ya. Ini nanti bisa dipotong mengikuti bentuk kemiringan. Jadi jangan ada pipa yang nongol. Tapi nggak apa-apa, nanti di ibaratnya apa ya, kayak polisi tidur gitu ya. Boleh, dilapisin. Ya, dipotong misalkan agak begitu kali ya.
serong ya. Nah, jadi terus ngikutin bentukannya supaya kalau ikan lewat dia nggak kegesek di bawah. Kita harus bisa pastiin kotoran si ikan itu menuju titik-titik pembuangan. Ini namanya bottom drain. Jadi harus kita pastiin dia menuju bottom drain. Yang di permukaan kita pastikan dia bisa menuju ke surface skimmer di sana, kayak gitu. Ya, itu jadi kotoran itu harus sebisa mungkin kita arahin ke sana, kayak gitu. Beli ikan koi sudah gampang sekarang. Tinggal ke website Onelito Koi. Pilih ikan yang kamu suka, pilih gambar keranjang, dan order. Admin akan segera menghubungi kamu untuk proses pembayaran dan pengiriman ikan. Ketika misalkan hujan itu kan bawa asam ya, airnya ya. Biasanya kan pH naik tuh. Nah, dengan media kimiawi yang cukup, yang bagus, itu nggak akan jadi naik dia. Karena diabsorb sama si media tersebut. Nah, media yang kita pakai sebenarnya media dari alam, yaitu apa? Kulit kerang tiram. Kalau dalamnya kolam tuh pengaruhi kualitas air nggak? Pasti. Kedalaman air kolam itu terutama di outdoor, kita selalu rekomendasi minimum di 1,5. Karena ini outdoor kebuka. Sekali panas ya Pol. Kalau nggak pakai chiller, itu lebih bahaya lagi. Akan terjadi namanya swing temperatur. Kalau air dangkal kan berarti kalau lagi panas dia cepat angetnya. Tapi begitu pas mataharinya redup menuju misalkan bahkan malam gitu ya, itu tiba-tiba bisa turun lagi derajatnya. Nah, swing ke atas 1 derajat atau 1,5 derajat, swing ke bawah 1 sampai 1,5 derajat. In average kan jadi 3 tuh, ikan bisa kolaps. Makanya dengan kolam kedalaman minimum 1,5 meter, maka dia pada saat panas dia di bawah. Panas mataharinya diabsorb nih sama si air supaya nggak terlalu cepat naiknya. Nah, begitu misalkan dingin pun dia kan ngelepas panas ya. Begitu nggak ada matahari kan air ngelepas panasnya lagi nih. Dia juga nggak terlalu cepat untuk menuju ke dinginnya. Jadi ikan stabil. Kan yang jadi pertanyaan sebenarnya kenapa ikan bisa jadi stabil? Karena suhu tubuh ikan itu mengikuti suhu air. Kalau kita kan normal 36, 37 gitu ya misalkan. Kalau air suhu 29, badan ikan 29. Begitu turun jadi 27, badan ikan jadi 27. Nah, begitu dari 27 tahu-tahu panas lagi ke 29, mabok dia. Kayak gitu. Makanya dengan kedalaman air 1,5 itu tujuannya kalau nggak pakai chiller adalah mengabsorb itu. Nah, tapi juga nggak boleh terlalu dalam. Karena kalau terlalu dalam, ikan kan koi ini kan karakternya berenangnya di bawah. Makin dia dalam, dia makin ke bawah lagi. Alhasil apa? Gelembung renang dia ketekan. Nah, kalau gelembung renang dia ketekan dia nggak kuat, secara genetiknya dia tidak kuat, akhirnya akan ada kebocoran yang menyebabkan gelembung renang itu kemasukan air. Disebutnya sinking disease. Ikan udah berat tuh buat naik ke atas. Bisa cuman kayak lele di bawah berenangnya begitu-begitu doang. Dan makin hari dia bisa mati. Kalau kita pelihara koi itu sebetulnya yang kita pelihara bukan ikannya. Airnya yang kita pelihara, bakteri di airnya yang kita pelihara. Ikan kalau udah bakteri air bagus, parameter semua stabil, ikan mah udah ngalir aja sendiri gitu. Tinggal kita cari bahan yang menurut kita, wah ini prospek bagus nih, bisa jambo dan sebagainya gitu. Jadi nggak bisa, ikan bagus, wah ini ikan bagus pasti jambo nih, pasti begini-gini. Nggak bisa kalau faktor lingkungan hidupnya dia juga nggak oke gitu. Jadi investment koi yang paling mahal yaitu kolam sebenarnya. Mungkin orang dengar ikan harganya berapa? Ada yang mungkin 50 juta seekor atau bahkan ada yang 200 juta lebih seekor. Nah, orang bilang gila koi itu mahal gini. Sebenarnya lebih mahal kolamnya. Kenapa? Kolam kalau satu kali bikin salah, dia akan renovasi yang kedua. Ketika yang kedua ternyata dengan pond builder yang salah lagi, dia renovasi lagi ketiga. Ya kan? Nah, kalau ini awal misalkan kita buang biaya 50 juta. Yang kedua mungkin kita buang lagi 40 juta renovasi. Yang ketiga kita buang lagi 40 juta. Berarti kan udah 130
30 juta. Mungkin kalau di awal kita bikin dengan pond builder yang tepat, 75 juta mungkin atau 80 juta sudah selesai. Ya, jadi jangan pernah takut berpikir bahwa wah pelihara koi ribet, ya udah deh nggak usah. Ya pilihan memang, tapi menurut saya koi punya keunikan tersendiri, koi punya tantangan tersendiri. Baik dari mulai kita beli, pilih, beli dan pelihara gitu. Ya kalau orang bilang koi itu paling rentan, paling ribet, paling susah gini peliharanya. Iya, karena yang dipelihara bukan ikannya, yang dipelihara adalah airnya. Itu kita udah melihara alam nih kasarnya ngomong gitu kan. Nah ini yang memang agak susah gitu. Ya jadi jangan ragu lah. Kalau namanya media bisa bertahap, equipment bisa bertahap. Segala sesuatu kita bisa upgrade lah, Om Kade. Oke Sobat Anelito, kita sudah selesai nih review kolamnya, supervisi kolamnya. Tadi juga sama Om Kade juga sempat ngobrol, sempat tanya-tanya. Karena nanti dia mau bikin kolam yang gede katanya di Bali. Amin. Ya, mau jadi dealer di Bali. Ya, jadi ntar mau hobi koi bisa juga ngobrol-ngobrol sama Om Kade. Karena beliau ini asli dari Bali. Nah, Om Kade ini tuh sebenarnya teman saya dari tahun 2012 ya Om Kade ya. Masih zaman seperjuangan kita di industri event sebelum COVID. Nah, tadi juga udah sempat ngintip ke mentionnya di dalam, banyak yang aneh-aneh yang suka kita lihatnya di Instagram sama di TikTok. Jadi kita norak. Ya. Oke, jangan lupa buat semua Sobat Anelito dukung channel kita ya. Yang mau bertanya silakan komen, yang bermanfaat bisa di-share ke teman-temannya. Biar kita lebih semangat nih ya, kita harus di-subscribe ya. Ya, betul. Biar kita lebih semangat lagi nih bikin kontennya. Ya, bagus. Iya, gitu kan. Pesan saya yang terakhir, dan selalu saya ingatkan, keep koi harus happy karena Onelito make hobbies happy.